Oke, hari ini channel YouTube saya mencapai 6.000 subscriber. Seperti layaknya perjalanan ya, banyak banget kesalahan-kesalahan yang udah saya lakukan dan banyak banget pelajaran-pelajaran yang saya ambil ketika saya membangun channel YouTube saya sehingga mencapai 6.000 subscriber. Nah, buat Anda yang mungkin baru memulai channel YouTube atau mungkin belum mencapai 6.000 subscriber, Anda bisa banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang udah saya buat. Saya udah merangkum 6 kesalahan yang saya lakukan ketika saya memulai channel YouTube. Oke, langsung aja. Kesalahan yang pertama adalah ketika saya memulai channel YouTube, saya tidak menentukan target market audiens saya dengan jelas. Nah, kenapa target audiens itu sangat penting? Karena ibaratnya target audiens itu menentukan dengan siapa Anda itu akan berbicara. Konten itu ibaratnya kayak kita tuh sebenarnya lagi ngobrol dengan audiens Anda. Apalagi ketika kalau misalnya channel Anda itu adalah channel tutorial atau channel edukasi, Anda harus tahu Anda itu bikin konten untuk siapa, untuk orang-orang kayak gimana. Nah, pengalaman dulu ketika saya bikin channel, ketika saya bikin konten di awal-awal, saya tuh bikin review buku pengembangan diri. Nah, sebenarnya pengembangan diri itu juga sangat luas banget. Ada pengembangan diri tentang kepercayaan diri, tentang meningkatkan komunikasi, tentang keuangan. Dan dulu saya berpikir saya cuma mau mereview buku-buku yang saya baca aja. Jadi nggak jelas sebenarnya konten saya itu untuk siapa. Nah, ketika Anda di awal, ketika memulai channel YouTube, semakin spesifik target market, semakin bagus. Anda mungkin berpikir ya, kalau terlalu spesifik, nanti yang nonton sedikit dong. Nah, ini juga ada sebuah kesalahan ya. Makanya sekarang ketika saya bikin konten, saya menargetkan orang-orang yang berusia 30-an yang ingin memulai channel YouTube atau sedang ingin mengembangkan channel YouTube. Dan mungkin Anda berpikir ya, orang-orang 30-an itu kayaknya jumlahnya sedikit ya. Tapi Anda harus belajar demografi. Orang-orang yang di atas 30-an itu malah justru banyak dibandingkan dengan orang-orang yang 20-an. Dan Anda pun bisa menargetkan kayak sesuai dengan umur, pekerjaan, jenis kelamin. Anda harus benar-benar spesifik. Karena ibaratnya gini, ketika kita bikin konten di YouTube, mungkin yang nonton itu akan lebih dari satu. Tapi kalau kita bikin konten di YouTube, kita harus kayak menempatkan diri kita untuk ngomong sama satu orang. Konten kita itu untuk membantu satu orang. Anda harus berpikir satu orang dulu sebelum Anda bisa ditonton oleh banyak orang, sebelum konten Anda itu bisa membantu banyak orang. Nah, semakin Anda spesifik, semakin akan banyak orang-orang yang relate dengan pain atau masalah mereka. Kalau konten Anda itu yang sifatnya membantu atau tutorial, dan berpikirlah seperti sniper dibandingkan dengan machine gun. Kalau ada nonton film perang, Anda pasti tahu lah. Kalau ada senjata yang tipenya machine gun, ya memang pelurunya banyak. Tapi ketika Anda ingin menembak satu target spesifik yang akan ibaratnya target spesifik itu adalah bosnya lah, orang yang paling kuat di situ, pasti akan susah kan? Ibaratnya bisa menembak berondong gitu, tapi chance-nya atau kemungkinannya untuk bisa kena akan lebih kecil dibandingkan dengan ketika Anda berpikir seperti sniper. Pelurunya mungkin cuma satu, tapi Anda benar-benar menargetkan itu, menargetkan bosnya ibaratnya. Orang yang benar-benar ingin Anda bantu. Nah, itu pentingnya Anda membuat atau menentukan target audiens Anda dengan jelas. Bisa dimulai dengan latar belakang Anda mungkin ketika katakanlah Anda ini adalah seorang karyawan, Anda bisa bikin konten tentang karyawan atau itu pun juga masih luas ya karyawannya seperti apa gitu. Katakanlah gini, Anda punya hobi minum kopi gitu atau bikin kopi gitu ya. Kan cara bikin kopi itu masih banyak ya, tutorialnya tuh juga banyak ya, di konten tuh udah banyak. Nah, Anda bisa menargetkan lebih spesifik sesuai dengan latar belakang Anda. Mungkin Anda adalah seorang karyawan PNS atau karyawan BUMN, Anda bisa menargetkan orang-orang karyawan BUMN atau PNS yang suka ngopi. Nah, semakin spesifik, semakin orang-orang target audiens itu relate atau semakin dekat dengan Anda dan semakin loyal, semakin setia untuk nonton konten Anda. Nah, itu pelajaran yang pertama ya. Oke,
pelajaran yang kedua adalah, maaf, belibet dikit ya. Oke, kesalahan yang kedua adalah, ini juga dulu saya alami, merasa paling spesial di dunia. Saya dulu sering ngerasa ya, saya adalah orang yang berusia 30-an yang mungkin masih berpikir banting setir. Ketika gini lah, katakanlah orang-orang yang udah berusia seperti saya, udah settle di pekerjaannya mereka. Udah bener-bener mapan di pekerjaan yang udah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Saya berpikir kayaknya cuma aku doang deh yang bikin channel YouTube di usia 30-an. Tapi ternyata ketika saya bikin konten, banyak banget orang yang relate dengan kondisi saya. Saya dulu merasa saya spesial dalam artian tanda kutip, cuman saya doang yang banting setir untuk menjadi YouTuber, yang berminat menjadi YouTuber di usia 30-an. Ternyata banyak banget orang-orang yang seperti saya. Dan itu pun juga berlaku mungkin bagi Anda. Mungkin Anda hobi apa tadi ya? Katakanlah bikin kopi lah. Bikin kopi yang spesifik, secara spesifik mungkin ketika Anda sangat hobi bikin kopi yang tipikalnya americano, mungkin Anda berpikir Anda spesial ya. Padahal tapi sebenarnya banyak juga ya. Bikin kopi resep americano yang sangat dark gitu lah, sangat-sangat pahit lah gitu. Ini secara spesifik, secara ininya aja ya, secara khususnya aja. Karena banyak orang-orang yang nggak bisa minum kopi yang super pahit. Nah, Anda ada tipikal orang-orang yang gitu. Kalau nggak pahit banget, Anda nggak nendang, Anda nggak bisa minum. Nah, mungkin Anda berpikir kalau Anda itu orang yang spesial, bisa minum kopi sepahit itu. Tapi sebenarnya Anda itu tidak sespesial itu. Banyak orang-orang yang seperti Anda. Dan mungkin kalau Anda bikin channel tentang kayak gitu, bagaimana tutorial tuh bikin kopi yang super pahit? Bahan-bahan apa aja yang bisa dilakukan? Yang bahan-bahan apa aja yang bisa dibikin untuk menjadi kopi pahit? Orang-orang yang suka kopi-kopi seperti itu pasti akan relate akan terkoneksi dengan Anda. Dan mungkin aja orang-orang yang suka kopi yang pahit itu belum mencapai titik di mana Anda udah bisa bikin kopi yang super pahit. Dan itu bisa menjadi sebuah konten karena orang-orang yang jadi audiens Anda itu merasa punya masalah dan Anda punya solusi untuk membuatkan kopi yang pahit seperti itu. Itu cuman gambaran aja ya. Itu secara spesifik khususnya. Anda pasti punya banyak kayak ibaratnya sesuatu yang merasa Anda itu kalau ngomongin hal tersebut, Anda itu happy gitu loh. Anda itu punya passion. Dan mungkin selama ini Anda berpikir kalau Anda itu spesial. Atau cuman kayak, ya cuman aku di dunia ini. Tapi sebenarnya enggak. Banyak orang-orang yang seperti Anda. Jangan khawatir. Oke? Kesalahan yang ketiga yang saya lakukan adalah, ini mungkin kesalahan yang sangat-sangat dilakukan oleh banyak orang ya, terutama ketika di awal-awal, terlalu fokus pada jumlah subscriber. Ini ada sebuah kesalahan, apalagi di awal-awal ketika dulu saya terlalu fokus untuk monetize AdSense. Nah, terlalu fokus pada jumlah subscriber, terutama ketika era zaman short video pendek itu mulai ada di YouTube. Anda harus berpikir bahwa satu subscriber channel Anda itu sangat berarti. Dulu saya berpikir, ya cuma nambah satu subscriber doang sehari. Itu saya berpikir bukanlah sebuah pencapaian yang oke. Dan dulu di awal-awal, saya itu terlalu terobsesi dengan 1000 subscriber. Meskipun ya saya itu tidak sampai beli subscriber ya. Meskipun nggak sampai suntik subscriber, saya anti banget untuk melakukan hal tersebut ya. Tapi dulu ketika zaman short, saya itu jadi lebih berfokus pada konten-konten short gitu ya. Karena konten short itu memang sangat bisa menambah subscriber dengan cepat. Tapi ketika saya cuma terlalu fokus pada konten short, yang saya berpikir kalau misalnya orang yang nonton konten short itu memang kan algoritmanya disebar gitu ya. Video kita akan disebar oleh YouTube, kemudian orang-orang yang scroll itu akan menemukan video saya. Memang banyak banget subscriber yang dihasilkan dari konten short.
Tapi ketika saya bikin video panjang yang sebenarnya video panjang itu adalah video inti saya, jumlah subscriber yang saya dapatkan itu tidak berpengaruh pada konten panjang saya. Sangat tidak berpengaruh. Katakanlah sehari itu ketika saya bikin konten short, bisa 50 subscriber saya dapatkan. Tapi ketika saya bikin video video panjang, ya yang nonton nggak sampai 50. Terus 50 yang kemarin saya dapatkan itu di mana? Ibaratnya gitulah. Dan bukannya saya tidak menyukai atau tidak bukannya saya tidak menyukai konten short ya. Tapi memang ketika Anda lebih memfokuskan untuk bikin video tutorial atau tipikal yang edukasi gitu, Anda harus menyeimbangkan antara konten short dan konten panjang gitu. Jangan terlalu terobsesi dengan jumlah subscriber sehingga Anda cuma bikin konten short terus-terusan. Memang konten short itu sangat bagus banget untuk menambahkan jumlah subscriber Anda. Tapi ibaratnya gini, saya jadi berpikir liarnya gini. Orang ketika nonton konten short, konten pendek, kan dia tipikalnya scroll gitu ya. Saya pun sampai berpikir gini, apa orang ini sebenarnya kepencet subscribe gitu ya. Bisa aja kan hal itu terjadi, dan 50 orang yang kepencet subscribe itu random aja. Mungkin orang itu nggak berminat dengan konten tentang kopi yang Anda buat. Mungkin orang itu sebenarnya nggak suka ngopi, tapi ketika mereka subscribe Anda, ketika Anda bikin video panjang, ya mereka nggak akan relate, mereka nggak akan nonton video Anda. Jadi kayak cuman apa ya, jumlah subscriber itu kayak kopong doang gitu. Kalau misalnya subscriber yang kita hasilkan itu cuman dari short. Untuk beberapa mungkin upload video short oke lah, tapi untuk kayak kalau Anda memfokuskan untuk konten-konten video panjang yang tentu saja ya akan lebih menghasilkan video panjang dibandingkan video short. Nanti akan saya jelaskan. Anda harus kayak ya Anda tidak harus seperti saya ya yang tidak mengupload video short sama sekali, karena saya pun akhirnya menghapus video short saya. Anda bisa melakukan kayak Pareto lah, atau sistem Pareto, sistem persentase. Mungkin video panjang Anda 70% dan konten short Anda 30% atau 80-20. Mainkan aja persentasenya. Yang penting konten utama Anda itu adalah video panjang. Kalau Anda benar-benar fokus pada edukasi dan tutorial dan ingin menghasilkan dari YouTube dengan jauh lebih efektif. Oke, kesalahan yang nomor berapa nih? Nomor 4 ya. Nah ini yang menarik nih. Ini yang akan saya jelaskan. Kesalahan nomor 4 adalah views, like, dan subscriber itu tidak penting. Asli, views, like, dan subscriber itu tidak penting. Akan saya jelaskan. Pertama, konten Anda itu tidak untuk semua orang. Alias Anda harus menargetkan target audiens Anda. Anda harus spesifik. Dan ini kesalahan kebanyakan orang berpikir misalnya Anda bikin channel tutorial atau edukasi gitu ya, Anda itu terlalu berfokus pada menghasilkan dari AdSense atau income dari AdSense, dan untuk mencapainya Anda butuh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, tapi sebenarnya Anda itu tidak butuh jumlah subscriber yang banyak untuk menghasilkan di YouTube. Akan saya ceritakan. Saya punya kenalan seorang agen properti di daerah saya, di daerah Purworejo. Jumlah subscriber yang dia miliki nggak sampai 1000, bahkan cuma 500 atau 400 gitu. Tapi dia secara spesifik menargetkan orang-orang yang ingin cari rumah. Ya karena dia agen properti. Dia bikin konten tentang konten tentang iklan rumah yang akan dia jual. Dan dari konten yang dia bikin di YouTube, dari channel YouTube yang 400 atau 500 subscriber itu, saya lupa, dia bisa menghasilkan lebih dari AdSense. Ya kalau dia berjualan properti, ya kan dia
memang menawarkan properti itu. Jadi dia bikin konten, membuat video kayak room tour gitu loh. Kayak menjelaskan tentang rumah yang akan dia jual, terus kemudian dia menyantumkan link WhatsApp-nya di deskripsi. Dan tanpa mengandalkan AdSense, dia pun bisa menghasilkan closing atau income dari barang yang dia jual, dari bisnis yang dia jual. Nah, inilah sebabnya Anda tidak harus menggantungkan dari AdSense. Banyak cara mendapatkan income dari YouTube selain AdSense. Dan AdSense itu kecil banget ya dibandingkan dengan jumlah income yang didapatkan oleh teman saya ketika satu aja closing rumah gitu ya, satu aja closing properti yang dia jual, mungkin cuma 1% atau 2% yang dia dapatkan dari komisinya itu, tapi itu sangat jauh lebih besar dari AdSense yang dia dapatkan. Ya dia juga belum dapat AdSense sih, tapi kalau misalnya ukuran YouTuber pemula, katakanlah dia udah sampai 1000 subscriber, akan sangat jauh lebih besar ketika dia bisa closing di bisnis yang dia jual di YouTube. YouTube itu sebagai marketing. Nah, saran saya, ketika Anda belum monet AdSense juga, Anda itu jangan takut untuk berjualan sesuatu di channel YouTube Anda. Ketika Anda ahli bikin kopi, ketika Anda ahli apa ya, benerin laptop, ketika Anda ahli jualan parfum atau meracik parfum, dari awal Anda tuh harus start jualan. Jangan takut tuh berjualan di channel YouTube Anda. Karena sejatinya gini, ketika Anda bisa bikin konten dan ada orang yang melihat konten Anda, itu tuh sebenarnya Anda tuh juga udah jualan. Anda berjualan konten Anda dan mereka membayar dengan waktu dan perhatian mereka. Jadi gak ada salahnya untuk berjualan di channel YouTube. Dan saya sendiri juga membuktikan. Janganlah gak usah teman saya ya, saya juga membuktikan. Saya kan dulu konten saya membahas tentang pornografi dan masturbasi ya gitu. Saya bikin e-book di situ, buku digital gitu. Pendapatan AdSense saya dan pendapatan e-book yang saya jual, buku digital yang saya jual, hampir 3 kali lipat. Pendapatan buku digital saya jauh lebih besar. Katakanlah gini, kalau pendapatan AdSense saya sebulan itu cuma 2 juta, tapi pendapatan buku digital yang saya jual itu bisa sampai 4 juta atau 6 juta, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan itu real. Belum lagi saya bisa jualan konsultasi. Ketika ada orang yang ingin konsultasi bagaimana mengatasi kecanduan pornografi, Anda bisa patok harga yang cukup besar ketika ada orang yang konsultasi, karena ketika konsultasi orang tersebut ibaratnya membeli waktu Anda dan Anda menjual waktu Anda, menjual kemampuan Anda untuk membantu orang-orang tersebut. Jadi saran saya, ketika Anda memulai channel YouTube, Anda harus tentukan Anda itu ingin membahas apa, orang-orang apa yang ingin Anda, orang-orang seperti apa yang ingin Anda bantu, dan langsung aja jualan. Anda bisa jualan konsultasi mungkin kalau Anda belum berpikir produk-produk digital. Anda bisa jualin produk orang mungkin. Banyak cara untuk menjual di YouTube channel Anda, di channel YouTube Anda. Dan views, like, dan subscriber itu tidak penting. Income dan impact Anda itu sangat jauh lebih penting dibandingkan metrik sosial media. Orang mungkin bisa mendapatkan 10.000 subscriber, 100.000 subscriber. Tapi dengan 1.000 subscriber atau mungkin 500 subscriber seperti teman saya, dia bisa mendapatkan income yang jauh lebih besar dibandingkan dengan YouTuber yang 100.000 subscriber yang cuma mengandalkan AdSense doang. Nah, Anda harus berpikir smart kayak gitu. Anda harus berpikir pintar kayak gitu. Oke, lanjut kita ke kesalahan kelima. Kesalahan kelima adalah, ini mungkin lebih ke sesuatu yang berurusan dengan mental kita ya. Kesalahan kelima yang saya lakukan adalah membandingkan pencapaian orang lain. Membandingkan pencapaian saya sendiri dengan orang lain. Dalam dunia YouTube, dalam perjalanan YouTube, faktor keberuntungan itu sangat berpengaruh besar. Saya percaya itu. Faktor luck itu sangat berpengaruh besar.
Ada temen saya, bukan temen sih, ada kenalan saya, nggak teman-teman banget sih. Dia bikin channel YouTube. Pertama kali dia upload konten, konten yang sifatnya tutorial dan memang bagus ya. Yang nonton sampai 700 ribu satu video pertama. Sedangkan ada orang-orang yang seperti saya yang harus ibaratnya bikin video 50 video dulu untuk bisa monet. Sedangkan teman saya itu satu video aja udah bisa monet dan langsung bisa terima gaji. Bayangin aja. Ketika saya melihat kenalan saya itu, ada sedikit rasa pencapaian, ada sedikit rasa membandingkan diri saya. Aduh, saya udah capek-capek bikin video 50, tapi dia cuman bikin satu video aja udah bisa meledak kayak gitu. Ada rasa kayak gitu yang bikin sangat down. Tentu saja sangat normal kan hal seperti itu. Tapi Anda harus paham, dan ini juga kesalahan saya sih. Saya dulu tidak berpikir YouTube itu adalah sebuah maraton, sebuah hal yang bersifat jangka panjang. YouTube itu bukanlah sebuah lari sprint. YouTube itu bukanlah sebuah lari maraton. Mungkin, bukan mungkin. Memang ya, teman saya itu, kenalan saya itu bisa bikin video yang langsung blow up, langsung viewsnya gila-gilaan. Tapi ketika dia bikin video yang kedua, ketiga, keempat dengan formula yang sama, tapi viewsnya tidak sebesar video yang pertama. Viewsnya, jumlah subscriber yang dia dapatkan tidak sebesar video yang pertama. 2, 3, 4 video yang nonton cuma 1000, 2000, 3000 dibandingkan dengan 700 ribu itu sangat jomplang banget. Dan apa yang terjadi? Akhirnya di video nggak sampai 10 video dia pun menyerah. Dia nggak melanjutkan perjalanan YouTube-nya. Dan sangat berbeda sekali dengan yang saya lakukan. Ya mungkin saya belum mencapai 700 ribu view. Tapi saya udah terbiasa untuk bikin video 1000, 2000, 3000 yang nonton cuma segitu. Tapi saya enjoy menjalaninya. Karena saya tidak memiliki kayak hal yang udah kayak dulu video yang saya buat 700 ribu view kemudian jomplang itu. Saya tidak mengalami hal kayak gitu yang sebenarnya itu kayak semacam benefit buat saya. Jadi saya udah terbiasa lah. Nggak apa-apa lah cuma yang nonton 2000. Tapi mungkin saya bisa paham dengan apa yang dialami oleh teman saya. Mungkin dia merasa kayak down banget setelah pencapaian yang dia lakukan itu. Dan Anda harus ketika Anda di YouTube, Anda itu memang harus sabar ya. Perjalanannya itu panjang. Ada sebuah istilah yang bernama snowball effect. Mungkin ketika Anda bikin konten, bikin video yang nonton itu cuma 2000, 3000. Tapi Anda harus paham dengan yang namanya snowball effect. Snowball effect itu adalah gini ibaratnya. Ketika Anda udah bikin 99 video, Anda ingin bikin video yang 100 nih. 99 video itu yang nonton nggak sampai ekstrim ya, nggak sampai 100 views. Tapi ketika Anda bikin video yang 100, kebetulan timingnya oke, kebetulan trennya oke, kebetulan ketika itu Anda benar-benar lagi mood bikin video. Video yang Anda bikin, video 100 yang Anda bikin, viewsnya gila-gilaan. Bisa sampai lebih dari 100 ribu view. Dan 100 ribu, satu video yang 100 ribu view ini, 100 ribu tontonan ini, akan mengangkat video-video Anda yang sebelumnya. Sehingga bergulir seperti kayak ini. Seperti kayak bola salju. Seperti bola salju, kemudian satu video aja akan mensupport video-video Anda yang lain. Dan momentum itu akan sangat baik ketika Anda udah bisa mencapai momentum tersebut. Dan Anda harus sabar untuk mencapai hal tersebut. Dan saya sudah membuktikan.
Mungkin video saya belum sampai mencapai ratusan ribu view, tapi katakanlah ketika saya bikin video yang biasanya cuma 1000, 2000, dan ada satu video saya yang lebih dari 15.000, itu cukup bisa memberikan saya efek snowball effect tadi, bola salju tadi. Video-video saya yang sebelumnya akan terbantu seperti bola salju yang saling kemudian memutar. Dan ini adalah sebuah hal yang harus Anda tunggu ketika Anda mulai, atau ketika Anda ibaratnya udah memantapkan diri untuk benar-benar fokus di YouTube, benar-benar all in di YouTube. Dan di dunia YouTube itu seperti yang saya bilang tadi ya, YouTube itu adalah maraton bukan sprint. Siapa yang bertahan lama yang akan menang, bukan siapa yang ibaratnya kayak teman saya tadi. Bukan siapa yang mendapatkan views yang terbanyak yang akan menang, siapa yang akan bertahan lama. Dan di semua dunia apapun itu yang sifatnya kayak perjalanan, entah di bisnis, entah di pendidikan, entah di dalam hubungan rumah tangga, bukan tentang bagaimana romantis keluarga Anda, tapi bagaimana seberapa bertahan lama Anda di keluarga Anda itu. Dan Anda harus menerapkan itu di perjalanan YouTube Anda. Oke? Kita selanjut ke kesalahan ke-6. Nah, ini yang mungkin juga banyak banget teman-teman yang salah. Saya juga melakukan kesalahan ini. Kesalahan nomor 6 adalah saya tidak berpikir kuantitas itu akan membuat sebuah kualitas. Saya dulu berpikir ya, kalau saya bikin video itu ibaratnya kayak saya menunggu-nunggu video yang bikin video yang satu video. Katakanlah saya dulu bikin video cuman sebulan satu kali doang di awal-awal. Saya terlalu perfeksionis dulu itu. Saya terlalu ibaratnya, wah video saya itu harus benar-benar oke, biar bagus. Saya terlalu mengedepankan kualitas di awal dulu saya. Dan sehingga apa yang terjadi? Saya menargetkan 1 bulan upload video gitu ya. Karena saya benar-benar berpikir kualitas itu harus oke lah gitu. Ya memang kualitas itu harus oke. Tapi apa yang terjadi ketika saya terlalu perfeksionis? Ketika saya terlalu banyak banget faktor yang saya pertimbangkan ketika ingin mengupload video. Yang ada saya tidak mengupload video saya. Saya tidak berani upload video saya lama-lama. Katakanlah gini, target saya 1 bulan, tapi karena banyak pertimbangan, akhirnya molor lagi jadi 2 bulan, molor lagi jadi 3 bulan. Ketika Anda di awal perjalanan YouTube Anda harus berpikir kayak, memang ya banyak banget yang dikatakan oleh orang, mulai aja dulu. Mulai dari kuantitas dulu aja. Jangan berpikir kualitas. Untuk di awal, saya yakin video Anda pasti jelek. Kalau Mr. Beast bilang ya, 100 video Anda pasti akan jelek. Dan makanya ketika Anda bikin konten, ketika Anda bikin channel di awal-awal, fokuslah pada kuantitas, fokuslah pada jadwal yang udah Anda bikin. Katakanlah ketika Anda bikin jadwal 1 minggu upload, ya Anda harus, mau bagaimanapun Anda harus upload dalam 1 minggu itu. Mau bagaimanapun hasilnya, kualitas Anda, upload aja. Nah ketika Anda udah terbiasa dengan flow kayak gitu, ketika Anda udah bikin 100 video, Anda harus berpikir, Anda udah terbiasa untuk bikin video, dan Anda harus, dari 100 video yang Anda bikin tuh, Anda harus berpikir mulai meningkatkan kualitas video Anda. Kuantitas saja emang tidak cukup. Anda harus membuat sebuah progres. Dari 100 video itu yang Anda buat, setiap video itu Anda harus berpikir bagaimana ya video ke depan tuh kualitasnya lebih bagus. Anda harus berpikir ada progres.
Karena Anda harus sadar ya, satu video berkualitas akan mengalahkan 100 video yang mediocre atau biasa saja. Tapi Anda jangan terjebak dengan stigma quality over quantity ya. Karena banyak juga YouTuber pemula yang baru awal bermula kayak gitu. Mungkin mereka punya selera yang sangat tinggi gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yang ada cuman perfection doang, kesempurnaan. Kalau nggak gini aku nggak upload. Akan sangat jauh lebih bagus ketika Anda bikin 100 video yang nonton katakanlah per video itu cuman 1000 orang. Dari 100 video Anda dapat 100.000 view daripada orang yang cuman berpikir kualitas doang tapi nol, nggak ngupload video sama sekali. Dan tentu saja ya, Anda pun juga harus berpikir untuk meningkatkan kualitas itu video demi video. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, YouTube itu ada sebuah maraton, sebuah perjalanan yang akan membuat banyak hal akan berimpact pada diri Anda. Akan banyak hal yang membuat Anda itu semakin next level. Anda harus percaya itu. Kuncinya adalah Anda ingin belajar. Dulu saya juga nggak bisa ngomong depan kamera kayak gini. Bahkan 2 menit ngomong aja saya udah gelagapan. Tapi saya sekarang udah bisa bikin ngomong kayak gini lebih dari 30 menit. Meskipun ya masih banyak banget hal-hal yang banyak banget ngomongan saya yang belibet, tapi saya tetap berprogres. Dan itulah 6 kesalahan yang saya lakukan ketika saya memulai channel YouTube dulu. Saya berharap kesalahan-kesalahan ini tidak Anda lakukan sehingga Anda pun bisa mencapai 6.000 subscriber dengan lebih cepat dibandingkan saya. Saya butuh waktu sekitar 1,5 tahun untuk mendapatkan 6.000 subscriber. Dan ketika Anda menonton channel ini, saya harap Anda tidak membutuhkan waktu yang sepanjang itu. Oke? Mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga membantu dan sukses untuk Anda. Jangan pernah menyerah untuk mengembangkan channel Anda. Anda harus banyak belajar. Kita juga harus banyak belajar. Banyak banget hal-hal yang harus kita pelajari di perjalanan YouTube ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.